Selamat datang kembali. Hari ini acaranya adalah membuat fitur untuk mengelola company atau perusahaan. Ini ekspektasi saya akan sangat lama karena untuk mengimplementasikan company ini akan butuh banyak sekali langkah atau prosedur yang harus dikerjakan. Jadi ya saya berdoa mudah-mudahan tidak terjadi error, karena ini kalau lancar saja ekspektasi saya bisa 1 jam lebih. Ya mudah-mudahan saja bisa 30 menit meskipun nggak mungkin. Tapi ya berdoa saja semoga bisa lebih cepat selesai. Ya, ini karena belum ada modul company, saya buat saja folder baru dengan nama company. Di dalam company ini saya buat file mod.rs sebagai entry point dari modul company ini. Di dalam modul company ada yang namanya company controller dan juga ada company data manager. Company controller ini untuk mengelola beberapa mengelola request dari REST API yang kemudian diproses dan menghasilkan respon menjadi respon REST API juga. Kemudian kalau data manager ini bertugas untuk mengelola data company yang ada di database dan juga ada di dalam file. Baik, ini langsung saya sambungkan kedua file baru company controller dan data manager ke dalam entry point modul company. Sebentar, kenapa tidak bisa? Mungkin saya lupa untuk memasukkan company ke dalam main. Oh iya, belum ya. Ini saya masukkan dulu modul company-nya. Selanjutnya baru saya sambungkan dari company ke company controller dan company data manager. Berhubung company controller dan data manager ini akan dibutuhkan oleh modul main, maka saya harus mengekspor ulang apa yang menjadi item public di dalam kedua modul ini. Yang pertama saya ekspor company controller, kemudian saya ekspor company data manager. Setelah itu tinggal saya definisikan dulu fungsi apa saja yang akan diimplementasikan ke kedua modul ini. Di sini di dalam interface saya buat company controller dan juga company data manager. Oke, 1, 2, 3. Cek. Halo, cek. Oke, dilanjut. Ini kalau ada noise semacam mesin, mohon maaf. Ini karena di sini suhunya panas sekali, jadi saya nyalakan kipas angin. Ya, tujuannya biar saya nyaman ya. Kalau penonton nggak nyaman ya sudah, terserah. Karena tujuan saya ini proyek berhasil, bukan penonton nyaman ya. Oke, jadi saya mau lanjut dulu. Ini saya sudah di dalam company data manager ya. Lalu lanjut ya, saya sambungkan modul company controller, kemudian juga company data manager. Nah, lalu re-ekspor company controller publish company
Oh iya, ini memang saya buat agak panjang ya, jadi ada yang interface, ada controller ya. Karena kedepannya itu meskipun ini seperti ya kayak nggak teratur, nanti kedepannya akan ya dibuat teratur ya. Nanti ada testing, ada pengelompokan modul ya dan lain sebagainya ya, tapi ya yang jelas sekarang ya yang penting jadi dulu ya. Oke, ini sudah masuk ya. Produk company. Oke, sudah masuk ini sepertinya. Ya sudah, lanjut aja ya. Saya jadi bingung nih mau ngapain. Nah ini ya, saya buat struct company controller. Oh ini sepertinya saya butuh company DM. Ini company DM adalah ARC Dynamic iCompany Controller. iCompany Data Manager. Dan sepertinya ini kok belum terdefinisi ini. Apakah ada yang salah? Loh, lah ini tadi belum tak masukkan ya. Oke, saya belum buat ini thread-nya ini. Wah, ya memang saya buat thread gini ya biar bisa dilakukan testing nantinya ya. Dan juga kalau mau cek fungsi itu lebih enak menggunakan thread ya daripada implementasi langsung, karena langsung terbaca semua ini isinya apa aja ya. Oke, di sini iCompany Controller ini saya implementasi dengan async thread karena fungsi di dalamnya akan berupa fungsi asinkronus. Kemudian ini enaknya saya copy aja, tapi bukan dari sini, sorry, dari iAuthentication Controller sepertinya. Nah ini dia, saya copy ke sini. Oke, di sini REST API request ini masih tetap, REST API respond ini juga tetap, my error juga tetap. Oh ya, ini saya sudah coba ya ini untuk membuat makro untuk mengenerate ini. Karena sebenarnya nanti untuk controller itu semua fungsi ini sama ya. Yang berbeda hanya nama fungsinya saja. Jadi inputnya itu tetap ya akan pasti REST API request dan REST API respond, karena sebelumnya sudah saya lakukan generalisasi untuk tipe input dan tipe keluaran, tapi ternyata kok gagal kemarin, tidak bisa dibuat makro. Kalau buat makro kan enak, tinggal apa ya misalnya res ctrl titik tanda seru kemudian nama fungsi get me, nah gitu kan enak kan, nggak usah panjang-panjang gini. Tapi ternyata nggak bisa, tidak semudah itu ternyata. Ya udahlah ya, dinikmati saja yang ada ya, disyukuri aja. Ini berarti saya ubah ya, bukan get me lagi, ini adalah create company. Kemudian saya butuh lagi untuk get saya sekarang apa enggak ya? Oh jangan deh, get company-nya nanti dulu ya, satu-satu create company dulu. Nanti setelah saya pastikan semua sudah oke, nanti di commit dulu baru lanjut ke get companies, gitu aja ya. Oke, ini berarti saya sudah bikin create company. Oh iya, ini data manager sekalian ya, data manager. Ini saya bikin thread baru, iCompany data manager. Di atas thread ini saya definisikan agar mengimplementasi makro dari async thread. Kemudian tinggal saya buat untuk fungsi create company.
Nah, ini company-nya aja belum ada ini ya. Oke, saya akan buat dulu company-nya agar bisa apa ya, biar enak ya. Apa struktur dari company-nya itu, isi datanya itu apa saja ya. Oke, ini masih abu-abu, bukan abu-abu sih, apa ya, dim, masih gelap ini karena belum saya konekkan ke modul company ya. Ini saya konekkan aja mod company. Company ini saya harus re-export karena dipakai oleh interface yang berada di luar modul company. Nah, ini saya lanjutkan tadi yang sempat terjeda. Nah, ini PubStrak company gini. Selanjutnya di company itu ada ID, jelas ya, untuk identifikasi company, membedakan company satu dengan company lain meskipun namanya sama. Kemudian nama gimana ya, mungkin gini aja, saya kasih dua nama ya, ada legal name dan juga ada short name. Legal name ini nama resmi ya, kalau misalkan bentuknya PT ya PT apa gitu ya. Nah, kemudian short name ini nanti dipakai untuk display biar ya kalau namanya panjang itu enggak panjang-panjang banget nanti ketika di list ya. Untuk short name ini saya kasih option aja. Jadi nanti kalau short name tidak diisi, otomatis yang dipakai adalah legal name. Ya, sepertinya ini saja dulu. Nanti untuk field selanjutnya dikembangkan saat sudah butuh. Ya, jadi ini memang kebutuhannya nanti menyesuaikan ya. Menyesuaikan. Ini kenapa masih error? Ini sepertinya belum diimpor. Sekarang sudah. Tapi masih error lagi, kenapa ini ya? Biasanya bisa, tapi ini nggak bisa. Oh iya, self-nya belum ada. Nah, itu dia. Sudah, hanya itu masalahnya ternyata. Aneh ya memang. Kenapa kalau save-nya nggak ada itu yang error itu di sini? Kenapa bukan di sini gitu loh? Kan kalau di sini kan jelas error di sini. Oh, berarti yang perlu dikondisikan itu sini. Kenapa kok malah yang di sini ya? Ini saya rasa tadi sudah benar gitu loh. Ternyata setelah baca-baca ternyata ya ini perlu save. Ya, mudah-mudahan berkembang juga lah ini. Ini apa sih namanya, checker ini? Intelligence dari RAS ini ya. Mudah-mudahan berkembang juga. Karena ya gimana ya, errornya di mana, yang ditunjuk yang mana gitu loh, kan bikin pusing kalau pas pas nggak fit gitu. Ya, oke. Tadi sudah company, kontrol juga sudah. Tadi masuk data manager ya. Oke, buat data manager tadi sempat belum ada yang sempat belum tertulis tadi apa ya? Oh iya, company-nya ya belum. Oke, company-nya ini tipenya adalah reference mutable dari company. Kemudian untuk kembaliannya adalah result berupa variable unit atau variabel tanpa ada nilai ya. Kemudian untuk tipe errornya ini saya pakai my error saja. Setelah itu selesai, nah saya akan implementasikan yang company data manager dulu ya. Oke, langsung saja. Oh, bukan PubTrade, PubStrak. Nah, langsung saja saya buat company
data manajernya. Oke, begitu. Ini butuh yang namanya DB. DB ini ada di ARC, kemudian klien. Klien itu ambil dari Tokyo Postgres. Kemudian saya buat fungsi new. New ini butuh yang namanya DB sesuai dengan parameter yang dibutuhkan untuk membuat company data manager. Oke, kemudian saya buat implementasi dari company data manager. Oke, di sini merah karena belum dimasukkan semua apa yang harus didefinisikan fungsinya. Nah, ini saya copy langsung aja dari company data manager. Karena di sana tadi pakai async thread, di sini juga harus pakai async thread. Oke, ini ada yang merah-merah, ini berarti kurang belum diimpor. Harusnya sekarang sudah hilang, kecuali ini. Nah, ini juga ya, ayo tolonglah. Saya tahu ini errornya itu di sini karena returnnya ini belum sesuai, tapi yang error malah di atas. Ya, gimana ya? Nah, karena ini returnnya belum sesuai, jadi saya sesuaikan. Nah, ini return dummy aja ya lah kan. Ketika saya kasih return dummy malah sudah berhasil. Yang ditunjuk errornya itu loh di atas. Ya, begitulah. Oke. Di create company ini berarti saya tinggal lakukan query. Saya akan kembalikan query result. Query result ini saya dapatkan dengan melakukan query ke DB. Untuk query-nya saya masukkan ke dalam format. Nah, di format ini cukup mudah sekali, tinggal insert into nama tabel. Diikuti dengan kolom apa saja yang akan di-insert. Ya, sebelumnya saya definisikan dulu nama tabelnya karena ini baru, belum dibuat. Ya, di sini saya copy saja, kemudian tinggal saya ganti saja nama variabelnya adalah companies table dan untuk nama tabelnya adalah companies. Tabel ini ada di dalam di dalam skema customer. Oke, lanjut. Oh ya, ini biasanya nggak bisa auto impor ya seperti yang lainnya, jadi saya harus import manual dari sini. Ini kalau nggak salah DB, DB kan. Nah, ini dia company table sudah terimpor dan sekarang tinggal saya masukkan ke dalam query. Ini saya tambahkan as str karena tipe yang dibutuhkan adalah tipe itu. Saya lanjutkan lagi. Di sini tadi saya butuh memasukkan kolom. Ya, ini memang query-nya saya buat raw semua ya. Biar lebih apa ya? Lebih bisa custom. Karena nanti kalau sudah masuk ke tabel yang ada di dalam company atau yang berhubungan dengan company itu, sepengalaman saya itu tidak ada ORM yang bisa menghandle apa yang saya mau ya. Jadi ya harus gini, raw. Sekalian aja dibikin raw semua kan ya. Ya, meskipun kalau untuk yang ini masih sama saja dengan yang di handle oleh ORM. Oke, ini sudah ya. Tadi nama kolom ya. Nama kolomnya ikut ini aja. ID itu tipenya I64 itu kalau di sini big serial.
big serial ini not null, primary key. Berikutnya ini ada legal name. Legal name ini tipenya adalah text, ini not null. Berikutnya ada juga short name. Short name. Dah ya, betul. Short name ini tipenya adalah text dan itu null ya. Waduh, salah lagi. Sorry. Ini mah insert ya. Ini insert bukan create table. Kenapa saya harus masukkan semua ini ya? Ntar ini saya komen aja. Kedepannya ini tetap saya butuh. Waduh, masih error lagi. Ayolah, ini hanya komentar, jangan dibuat serius, oke? Ya saya lupa ya, ini insert, ini nggak butuh seperti ini juga nggak butuh. Nah, hanya gini saja. Kemudian tuliskan aja values dan masukkan beberapa parameter 1, 2, dan 3 ini ke dalam nilai dari values, kemudian returning ID ya, kemudian kembalikan ID yang telah dibuat, karena ID ini akan dibuat secara otomatis berdasarkan kenaikan angka atau auto increment bahasa Inggrisnya. Dan saya agak lupa, karena auto increment harusnya ID ini nggak usah masuk ya, bukan agak lupa, itu sudah masuk lupa itu ya. Legal name ini saya ambil dari company legal name. Ya, belum public. Nah, harusnya sudah ada sekarang legal name. Nah, bagus sekali. Ini reference ya. Itu adalah reference, kemudian short name ya. Short name. Oke. Kemudian ini dipanggil fungsi await untuk menjalankan fungsi asinkronus dari query DB. Selanjutnya ini tinggal cek saja query resultnya itu isinya apa ya, tapi seperti video-video sebelumnya ya, ini saya biasa tambahkan ini ya, error resolvable ini, variable true, ini while error resolvable. Kenapa kok nggak bisa auto complete gitu ya? Ini di sini exitnya while error resolvable. Oke, seperti ini. Oh, kurang mood. Iya, seperti itu. Nah, di sini saya akan cek ya, kalau terjadi error itu apa ya, errornya itu. Error aduh, auto complete-nya ngaco itu ya. Nah, seperti itu. Jadi ini saya cek ya, kalau ini berupa error. Nah, saya pastikan errornya itu apakah itu ada. Bentar. Kenapa sih? Nah, gini ya, berperang sama intelligence. Saya pastikan bahwa ini adalah table undefined. SQL state. Kok saya lupa ya, gini kah? Oh, bukan. Nah, itu dia undefined table, where are you? Nah, jika terjadi error dan errornya itu adalah SQL state undefined ya, maka saya create ya. Ini fungsi create-nya nggak ada. Ya udah gini aja. Yang penting nggak lupa ya. Create. Sudah sih, gini aja.
Selanjutnya ini else, kalau ternyata bukan undefined table, saya kembalikan errornya. Return error my error from Oke, seperti ini. Jadi sekarang saya mau ambil rows dari query. Unwrap. Oke. Sebentar. Kok merah? Itu kenapa merah? Ini harus diisi sesuatu sepertinya. Jadi saya akan buat fungsi untuk create table-nya di sini. Create companies table. Ini tipe kembaliannya, tipe yang dibutuhkan ini self, tipe kembaliannya adalah result, unit, dan juga my error. Oke, kasih oke aja untuk respon dummy. Jadi di dalam sini saya perlu untuk membuat table self create table await, saya kasih tanda tanya saja. Nah, jika create companies table ini berhasil, maka error resolvable saya set ke true dan saya continue agar proses untuk membuat company ini diulang kembali. Dan ini nanti tentunya nggak hanya company yang ada di sini. Ini nanti tentu akan banyak ya yang harus di-create ya, bukan hanya company saja. Tapi itu diurus nanti saja. Yang penting sekarang gimana biar jalan dulu. Oke, yang bawah ini sudah nggak ada error, bagus. Ini rowsnya ini saya expectkan berisi ID yang dibuat. Oke, di sini saya coba cek dulu jumlah row-nya berapa. Saya pastikan row-nya itu berisi 1 buah baris. Jadi di sini kalau rows.length bukan sama dengan 1, saya langsung kirimkan saja error berupa my error db insert error. Oke, ini belum ada logging ya. Saya belum terapkan logging di sini. Nah, begitu row-nya itu 1, tinggal saya ambil aja created ID-nya. Ini adalah rows ke 0. Nah, ke 0 get ID-nya adalah ID. Kolom ID-nya itu kan ID ya. Ini ada bertipenya adalah I64. Berikutnya tinggal saya inject ID created-nya itu ke company. Seperti ini. Setelah itu ya keluar fungsi dan ya sudah berhasil. Ya gampang ya. Gampang sekali itu. Karena sudah terbiasa. Kalau belum terbiasa ya sulit ya. Oke, lanjut. Ini di dalam create companies table saya ngambil saja db, kemudian panggil fungsi query. Nah, ini format. Oke, ini query-nya adalah create table if not exist.
diikuti dengan nama tabel yaitu companies table. Kemudian ini kolom-kolomnya ya. Kolom-kolomnya ini saya ambil dari ya kesalahan tadi ya. Ya ini dia kesalahan yang bisa jadi fitur ya enggak gitu sih. Ini saya copy sudah. Nah, saya rapikan dulu. Oke. Ini parameternya kosong ya. Ini tipenya harus diubah ke str. Oke, ini await tanda tanya. Sudah kan, nggak error kan? Sudah nggak error kok, aman. Tidak error. Ini ada kuning-kuning, ini fungsi new, ini belum pernah dipanggil jadi dia error. Nah, sekarang saya mau buat logger. Log sender ini ya, log sender. Oke, ini nggak tahu ya kenapa saya selalu kelupaan gitu log sendernya. Oke, log sendernya. Nah, oke, bagus. Nah, sekarang ya tinggal kasih log aja. Ini saya kasih log debug, logger. Oh iya, ini modul baru, jadi saya harus tambahkan ke daftar modul yang ada di logger. Ini ada core user authentication dan di sini company. Ini saya kasih kode 4. Kodenya juga bebas ini sebenarnya. Ini translation menjadi string. Oke, seperti ini. Oh iya, ini harusnya saya kasih toString aja ya biar langsung tapi gimana ya? Bisa sih harusnya. Maksudnya biar ini nggak harus pindah-pindah, definisikan di sini, pindah ke sini. Saya coba jadikan satu aja ya, mudah-mudahan bisa. toString kalau nggak salah. Oh itu dia toString for log module. fn toString. Nah ya kan, daripada masukin di dua tempat ya kan, mending di satu tempat saja. Ini seperti ini tinggal log modul toString. Sudah gitu saja. Ini yang tadi tinggal saya pindah ke sini, matchnya ini match self. Oke, setelah ini semua masuk, karena ini butuhnya string, jadi saya tuliskan aja into. Sudah, errornya hilang. Oke, ini bisa saya close. Yang ini atas ini ada error yang nggak kepake, ini saya close juga, saya hapus juga. Oke. Ya, ini log modul. Jadi sekarang saya bisa input company sekarang. Ya, jadi di sini saya akan kabarkan bahwa saat ini sistem sedang creating companies table into. Creating companies table, di bawah tentu saja ada log kalau created ya. Companies table has been created, telah dibuat. Kemudian di bagian ini company. Nah, ini saya kasih juga creating company. Nama resminya masuk log atau enggak ya?
masuk log kah atau enggak ini? Saya takutnya privasi sih, tapi log itu dibutuhkan juga. Oke. Gimana ini ya? Ya udahlah. Dibuat aja. Dan saya ini kok lupa ya, ada satu hal yang ketinggalan ini. Ownernya ketinggalan. Oke, nanti kalau nggak ada ownernya ya nggak tahu ya itu company miliknya siapa itu ya. Aduh, ownernya ketinggalan lagi. Berarti di sini saya nambah kolom baru. Owner ID-nya ini adalah begin, not null. Nah, owner ID ini akan punya relasi. Owner ID ini punya relasi ke tabel user. Jadi di sini saya juga harus impor user table ya. Nah, itu dia. Oke, di sini saya tambahkan query foreign key. Foreign key dari owner ID itu reference ke itu user ini, user table kolomnya ID. On update ini cascade saja, kalau on delete ini restrict ya, karena ini untuk menghapus component itu tidak semudah menghapus row ya, ini akan ada banyak tahapan, jadi saya restrict saja. Nanti untuk penghapusan user ini harus dihandle langsung oleh sistem ya, prosedurnya. Oke, saya rasa ini sudah oke sih, ini oke lah ya, itu saya rasa ya sudah oke. Apalagi ini ya, apalagi itu ya sudah sih, nanti saat tes aja lah ya, bingungnya jangan sekarang. Oke, itu owner ID. Berarti ini untuk insert nambah owner ID ya. Owner ID ini kasih angka 3. Kemudian ini company.owner ID. Nah, saya itu tadi baru kepikiran ketika mau buat log ya. Jadi kalau di log ini nanti saya tuliskan gini, creating company apa gitu ya. Oh, ini harus pakai format sih. Nah, ini creating company, nama company by user ID. Nah, usernya berapa? Creating company legal name ini saya masukkan. Kemudian ini company owner ID saya masukkan ke sini sebagai user ID. Jadi nanti lognya ya seperti ini. Oke, di paling bawah ini ketika sebelum oke, ini saya saya kabarkan bahwa company nama company has been inserted with ID sekian. Nah, ini berarti tinggal ganti ID-nya saja. Ya, ini debug ya. Kemudian ini kalau error. Oke, ini mulai masuk membuat query. Nah, ini kalau terjadi error undefined table, ini saya debug lagi ya. Debugnya bukan ini tapi warning. Company ini isinya adalah company table is undefined, atau gini, company table has
not has not ya is undefined gitu aja lah ya. Ini ya cuma informasi saja, yang penting bisa kebaca. Warning company aja, nanti masuk ke create company table, dia masuk ke sini. Sudah sih harusnya. Oke, sepertinya saya harus kembali ke controller. Ya, di controller ini saya juga butuh log sender sama seperti yang ada di data manager. Ini implementasi company controller. Ini di dalamnya ada fungsi new. New ini mengembalikan objek company controller. Ini log sender, butuh juga company DM, ARC, din, company data manager. Nah, ini di dalam fungsi tinggal buat objek company controller saja dengan atribut yang sesuai dengan parameter dan juga kebutuhan atribut ya. Berikutnya tinggal implementasi company controller ke company controller. Berikutnya ini tinggal buat ya fungsinya ya. Ini adalah async thread, ini async thread. company controller. Oke, berarti saya tinggal ngambil ke sini. Ngambil fungsi yang ada di company controller, saya paste ke sini. Berikutnya tinggal diimplementasikan saja. Oh ya, ini perlu impor. Kamu impor, yang recipe respon diimpor, my error pun juga diimpor. Oke, sudah nggak ada yang merah. Oke. Nah, di sini saya perlu sebuah payload yang dipakai untuk membuat company ya. Jadi di sini saya buat aja company create request gitu saja ya. Ini pubstruct company create request. Ya, company create request ini akan berisi dengan legal name dan juga legal name, satu lagi apa? Short name. Short name ini adalah option string. Aduh, ini IntelliSense belum jalan ya. Ini belum saya masukkan ke modul company. Nah, ini company create request. Untuk company create request ini saya tidak perlu mengpabrikan ulang ya, karena ini tidak akan dipakai di luar modul ya. Jadi cukup saya gunakan use. Oke, ini sudah terang warnanya. Jadi ini adalah option string, yang legal name ini adalah string. Dan ini perlu mengimplementasikan deserialize agar file JSON bisa dikonversi menjadi objek ini. Untuk tipe untuk modifiernya saya jadikan public saja ya, biar mudah diakses dari luar modul. Oke, ini create company. Ini tadi berarti saya perlu dapatkan body ya. Oke, saya dapatkan body dulu. Let body str sama dengan apa ya? Apa get body ya? Nah, itu get http body string. Nah, ini kemarin saya sudah buat makro ini ya. Jadi enak, request http request. Nah, ini dia. Harusnya ini terjadi error, saya lupa harus impor kemana ya.
Kayaknya saya impor ke http util ini body.txt, apakah masih error? Nah ini juga loh, yang error itu di makro loh, padahal yang butuh impor di sini. Oke, gitu. Body str get http body string. Nah ini harusnya udah dapat ya tipenya string, tinggal di parsing ke JSON, parse from JSON, parse dari JSON ke objek. Ini tinggal request ya, tinggal request ini kasih tipe sekalian, tipenya adalah company create request, dan di sini cara mengkonversinya pakai shard.json from str. Nah body str ini harus dikonversi jadi as str ya, biar jadi str. Ini kasih tanda tanya nggak sih? Betul? Ya betul sekali. Setelah masuk ke sini, ini validator kayaknya nanti aja. Saya tes dulu ini sudah berhasil apa enggak. Yang lain juga belum saya kasih validator ya. Ya mungkin mulai ini saya kasih validator ya. Setelah itu tinggal saya buat aja company-nya. Oh iya, ada company limit ya. Oke, company limit nanti aja. Nanti ada company limit, itu ada untuk membatasi pengguna biar tidak membuat company itu terlalu banyak atau spam bikin company. Dan tentunya nanti limitnya bisa dilakukan override jika pengguna memintanya, tentunya dengan alasan yang jelas ya. Oke, kembali ke sini, ini berarti tinggal create company saja. Kemudian company itu ada di DM, self DM, DM-nya ini company DM, kemudian wah kok nggak ada ini. Kemana itu? Oh ini create company. Nah ini baru ada. Oh ya, ini butuh company ya. Jadi company-nya ini seharusnya saya parsing di sini. Oke, company, super company. Nah ini. Oke, company ID 0. Owner ID-nya ini diambil dari request. Di dalam request itu ada, waduh, requestnya konflik dong. Sorry. Body request ini ya. Oke, jadi ini saya ngambil dari request, kemudian request yang ini ya, REST API request. Di dalam sana ada user ID, dan ini pasti terisi, karena kalau tidak terisi dia akan di reject dulu ya requestnya sebelum masuk ke fungsi ini, create company ini. Berikutnya legal name, ini saya ambil dari sana, dari body request. Legal name, short name-nya juga saya ambil dari body request short name. Nah setelah waduh, ini ada error apa lagi nya? Duh, kok owner ID-nya? Oh, jadi user ID yang ada di dalam request itu masih berupa option. Ini di unwrap aja, karena saya sudah yakin ini pasti ada isinya. Create company ini perlu dibuat menjadi reference, habis itu tinggal di await. Nah fungsi ini tidak mengembalikan apa-apa ya, kecuali kalau error. Jadi kalau mau ngambil data company ya, ini company ini sudah berisi company yang di create, ID-nya pun nanti diinjek dari dalam sini gitu. Nah sekarang responnya kayaknya direspon company aja lah ya, direspon atau ID-nya aja lah ya, biar singkat, padat, dan jelas. Karena seluruh input legal name, short name ini kan sudah tentu dikirim dari sisi klien ya, tentunya paham lah ya kalau yang ada di sini itu pasti sama dengan yang dikirimkan.
kecuali ID. Jadi ya saya kirimkan ID-nya aja lah, biar enak. Di sini saya mau buat ini aja, ini derive serialize, biar enak. Ini saya buatkan ID response, dimana di dalam ID response ini hanya berisi ID yang bertipe i64. Jadi nanti saya tidak perlu berulang kali membuat kelas atau struct sih di sini. Ya, tidak perlu berulang kali membuat struct, cukup ini pakai ID response. Ini struct yang general untuk mengembalikan ID saja. Ya, oke, ini berarti tinggal create response, body response sama dengan ID response ya tadi ya. ID response, ID-nya adalah company.id. Oke, sudah. Body JSON sama dengan shared JSON. Kalau yang tadi from string, sekarang to string. To string dari body response. Oke, kasih tanda tanya. Nah, sekarang tinggal bikin respon. Respon itu diambil dari REST API respon. Mungkin nggak perlu ditaruh di variable respon ya, langsung saja di return. REST API respon ini berjenis JSON. Di dalam JSON ini saya masukkan body JSON. Sudah. Oh ya, tipenya result ya. Jadi ini saya bungkus dengan oke. Dah nggak ada error. Waduh. Tadi sudah seneng loh, nggak ada error lah, kok merah semua. Future cannot be sent thread safely. Oke, itu masalah ini aja. Di dalam thread ini harus implementasi send plus sync karena apa ya? Ya, dia berada di asinkronus ya, biar pemindahan konteksnya itu bisa dilakukan. Ya sudah sih, sudah ini bagus sudah. Iya, ini sebenarnya log sender di sini nggak begitu guna sih sebenarnya. Nggak usah lah ya. Ya, nanti error-error yang ada di dalamnya ini akan dihandle di HTTP server ya. Dan sekarang belum dihandle juga. Ya kapan-kapan ya kalau sempet. Ya pasti harus sempet sih itu. Oke sih, ini sepertinya sudah oke. Dan ini sepertinya saya nggak perlu logging sih. Sudah di log juga sama. Pada intinya kan ini hanya parsing, kemudian melakukan create company ke database. Kalau create company ke database itu harus di logging karena itu berkaitan dengan interaksi dengan apa yang ada di luar sistem. Jadi ya di log. Kalau ini harusnya nggak usah sih. Yang ada di create company kan hubungannya itu hanya dengan komponen yang ada di dalam sistem ini. Ya nanti kalau ada yang penting ya di log ya, menyesuaikan aja lah intinya ya. Kalau lognya banyak-banyak juga nggak bagus ya, membuat server cepat penuh. Oke, jadi kalau sudah terwakili ya sudah lah ya. Oke, saya mau cek dulu, kayaknya semuanya udah oke sini. Berani nih, tinggal masukin ke kontrol ke router udah berani nih ya. Oke, saya coba waduh, ini apa ini error? Nah, nggak penting. Bukan urusan company, nggak penting. Ini saya buat company DM, ini ARC, DIN, i company data manager, ARC, new, company data manager, new, db, clone. Ayo jangan error loh. Apa errornya?
Loggernya, sorry, log sendernya ini clone juga, db nya di clone. Sudah, tinggal buat controller, let company controller. Ini adalah ARC din i company controller dengan ARC new company controller new. Dia butuh yang namanya company DM, itu saya clone saja. Oke, saya sekarang sudah dapat company controller. Ini akan saya masukkan ke daftar controller. Di sini tinggal saya buat aja ke ini din i company controller. Oke, sudah masuk. Ini tinggal saya masukkan ke sini. Oke, di dalam list sudah ada company controller, sehingga sekarang di dalam router saya bisa mengakses company controller tersebut. Oke, saya masuk ke router ya. Di dalam router ini saya beri komentar lagi, ini untuk modul company. Ya saya ngopi aja, ngopi ini. Jadi untuk membuatnya harus melakukan post ke /company. Saya pakai single aja lah ya, singular. Jadi ini ya objek tunggal lah ya. Saya senang pakai ini sih. Tapi kalau di tabel kan namanya kan harus ya, dia kan merepresentasikan banyak data, jadi pakai plural. Kalau yang di sini ya bisa 1 bisa 2, jadi singular aja lah. Ya ini bebas lah ya, sesuai kesepakatan ya. Kalau misalkan di tim ya sesuai kesepakatan tim gitu. Nah ini request middleware. Ini tinggal saya ganti aja ini ya. Ini berarti mengarah ke company. Di sini create company. Sudah sih, nggak ada error. Ini loh yang saya harapkan sebenarnya, yang nggak ada error. Ini loh enak. Waduh, lognya ini sudah bagus ini. Log aksesnya itu udah berjalan dengan baik. Oke, dia lagi compiling. Compile-nya udah mulai agak lama. Berarti ini sudah apa ya? Sudah banyak ini ya ternyata yang sudah terimplementasi ya. Kalau loadingnya lama gitu. Nah, ini saya buat company. Oh iya, ini sekarang saya mau buat, alah kan mesti. Tolong developer Insomnia ini kalau saya pindah ke bawah sini jangan masuk ke sini dong. Nah, kan masuk lagi. Nah, oke. Company. Oke. Ini untuk tes create company. Kemudian metodenya post. Ya, sebelumnya saya masukkan lengkap ya URL-nya dari HTTP, dan ini menurut saya lebih nggak baik karena nama host ini bisa berubah, terutama kalau saya mau tes production dan juga development. Jadi sekarang saya akan ubah ubah host dan port ini menjadi variabel. Nah, caranya ya begini saja ya. Ini tinggal diedit. Nah, saya buat baru ini private environment profit ISP. Kemudian di ini disediakan JSON. Ini tinggal saya buat base URL. Saya sambung aja biar ngetik saya nggak kelamaan nanti saat mendefinisikan satu-satu di dalam URL.
Oke, oh iya harus kasih petik. Nah, seperti ini. Sehingga di sini saya cukup beri base URL. Nah, seperti waduh. Oh ini belum di set ke JProfit ISP. Nah, sekarang sudah slash ini slash apa ya? Company tadi ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti kalau sudah seperti ini, kalau saya mau ubah alamat hostnya, tinggal saya ubah di environment ini, maka seluruh request yang sudah pakai variabel ini akan berubah. Jadi lebih cepat nanti kalau mau pindah-pindah environment. Ya, saya tes unauthorized. Ini nggak gagal, malah ini justru berhasil. Berarti autentikasi berjalan dengan baik. Nah, ini saya ambil aja token autentikasi dari GetMe. Mudah-mudahan ini masih berlaku. Coba saya send. Bagus sekali, bagus sekali. Internal server error. Oh ya, ini untuk error belum saya kasih. Ya, belum saya kasih log ya. Jadi saya nggak tahu ini error posisi di mana. Yang jelas ini harusnya ini ada di, ya nggak tahu ya, bisa jadi di data ya. Bukan selalu di controller juga ya. Oh ya, baru ingat itu error karena body saya kosong. Itu error karena body saya kosong. Oke, saya isi dulu lah ya. Ini tadi saya perlu legal name. Apa ya? Gini aja. Kemudian short name-nya saya isi aja, nggak perlu null. Oke. Nah, kan masuk kan sebenarnya. Masuk itu. Coba cek ya bagi admin. Bisa jadi itu bohongan, tapi 0,01% sih itu bohongan. Kalau udah keluar ID ya berhasil sih itu harusnya. Saya coba cek secepat apa tadi. Wah, ini debugnya udah muncul. Nah, ini dia creating, dan ternyata user ID saya itu 3. Nah, kemudian ada warning ya, tabelnya belum terdefinisi dan sistem secara otomatis melakukan pembuatan tabel ya. Wah, bagus kan ini. Setelah itu ketika sudah created dicoba lagi dan sekarang sudah inserted. Oh ya, ini creatingnya harusnya di dalam loop ya. Biar tahu ya kalau diulang. Oke, saya ubah ya. Ya, ini biar jadi patokan juga ya. Ya, mudah-mudahan patokannya nggak lupa kalau jadi patokan. Ini saya ubah ya. Creatingnya itu di sini harusnya. Nah, jadi setiap loop dia creating. Jadi kalau creating 2 kali itu ketahuan. Ya, ini PG admin sudah menyala. Tadi loadingnya lama sekali, tapi nggak apa-apa lah ya. Alternatifnya juga belum ketemu. Alternatif dari PG admin ini yang bukanya cepat itu. Nah, ini company sudah terbuat database-nya. Saya mau cek ini aja sih. Oke, legal name, short name sudah oke. Nah, sekarang saya mau tes kalau tidak ada short name, apakah error? Oh, enggak error, aman. Jadi ini bisa diisi dengan apa ya, bisa tidak dicantumkan atau bisa diisi dengan null harusnya ya. Oke, saya coba seperti ini, variasinya bagus. Coba saya play, saya execute script. Oke, bagus ya, ini sudah masuk ini ya. Nah, nantinya untuk validasi, oh ya, nanti validasi urusan nanti. Yang penting ini udah running, saya mau commit udah. Yang penting itu dulu sekarang. Ini create company. Saya kasih gini aja lah ya biar enak.
Nah, oke, sebelum masuk ke validasi, ada baiknya saya apa ya? Nah, ini mengatasi 500 internal server error. Nah, itu posisinya sebenarnya ada di HTTP server sih itu. Tapi itu belum di handle aja. Oke, mana ini root? Nah, rootnya ini, oke, itu kayak seingatku ada di root. Jadi di dalam fungsi ini, wait, ini mungkin ya respon. Nah, ini ya, jadi error ini harusnya dihandle ya, nggak diabaikan gitu aja. Oke, sekarang saya mulai handle. Saya buat match aduh, kalau di handle juga apa ya yang di handle? Nggak tahu. Ya udah, saya match kemudian saya underscore aja lah ya. Cara paling aman ini ya, match tapi ya semuanya masuk. Cara paling aman. Oke, bisa gini. Oke, bagus lah. Nah, oke, sini ya minimal saya kasih log ya. Log error. Ini error ada di core ini ya, anggap aja di core. Log sender harusnya punya ini. Oke, saya anggap ini ada di core. nya errornya itu adalah ya ini, di format aja lah ya, titik 2 tanda tanya, agar dia dikonversi menjadi apa yang tercantum di fungsi display dari my error. Oke, sudah. Nah, minimal saya harus apa ya, saya harus punya log sekarang. Oke, saya coba compile lagi, habis itu saya coba send. Oke, ini sudah running send ya. Oke ya, mantap ya. Oke. Ya, meskipun di sini masih 500, saya sekarang punya log. Nah, sekarang karena saya sudah punya salah satu tipe ya, jadi tinggal saya implementasikan. Jadi tipe yang pertama ini adalah serde. Oke, jadi di sini saya bisa masukkan my error serde Nah, kalau yang error itu serde, ini kayaknya nggak usah saya log ya ini, kalau yang serde gini, karena ini bakalan kena spam sih. Jadi kadang ada orang iseng ngirim request aneh, ngirim request ya untuk bukan spam, untuk DOS. Nah, kalau server saya ngelog itu secara serius ya bisa penuh ini storage saya, jadi nggak usah lah ya. Untuk serde ini nggak perlu saya log. Oke. Mungkin saya perlu ubah ini aja. Ini bukan internal server error tapi apa ya, bad request ya. Bad request.
Nah, untuk bodinya ini sepertinya saya perlu kasih map ini ya, atau gimana ya. Saya kirimkan REST API error aja lah. Oke, saya buat ya respon body gitu aja. Ini REST API error, REST API error. Message-nya adalah format aja lah ya, format gini Setelah itu ini dikonversi ke JSON. Waduh, konversi ke JSON juga perlu dicek ini. Nggak usah. nggak usah. Ini search JSON to string REST body. Udah di unwrap aja, nggak peduli udah. Saya yakin apapun yang dimasukkan ke message ini string dan pasti berhasil di parsing ke JSON. Udah, saya yakin aja, cukup modal yakin itu ya. Oke, dan di sini saya tinggal kasih REST JSON. Oke, sudah sih itu aja sepertinya. Saya belum kasih detail emang, karena ya memang belum tahu gimana cara ngambil field mana aja yang perlu diisi. Jadi saya kirimkan message aja. Harusnya juga ya kalau gini ya ngerti lah ya. Ya harusnya bisa dimengerti. Ini missing field legal name. Nah, untuk detailnya memang saya belum tahu ya gimana cara mengekstraknya dari error CRD ini. Ya tapi paling enggak ini ada kemajuan lah ya, ada kemajuan kan ini. Dari 500 jadi 400 itu kan kemajuan. Oke, ini handle CRD error. Bukan handle sih, convert CRD error to HTTP respon. Sudah gini aja, sip. Oke, saya mau coba lagi. Ini saya delete dulu. Saya mau cek ini butuh berapa sih waktunya. Mau tes juga waktunya butuh berapa. Company sudah kosong. Ini tinggal saya buat yang lengkap tadi. Iya, di sini butuh waktu 11 milisekund untuk memproses. Ya, meskipun di sini tulisan 59 ya. Yang di sini itu kan penghitungannya kan dari request masuk, kemudian diproses dan request akan keluar. Kalau di sini kan dari objek dibuat, dikirim ke server, diproses, akan keluar, kemudian dikembalikan sampai di sistemnya Insomnia ini. Jadi memang beda karena beda perhitungan. Dan ini juga menunjukkan bahwa di dalam network meskipun lokal itu ternyata ada delay. Ada delay ya. Ya ini lokal loh, padahal ada delay antara 59 dengan 11 itu berarti sekitar 48. Jadi dengan data awal ini nanti tentunya kalau di server saya akan menghindari yang namanya proxy. Ya bisa lah ya, harusnya bisa lah. Karena kalau di proxy ya itu proxy-nya juga akan membaca HTTP-nya. Itu ada di application layer dan
Setelah itu di packing lagi, dan itu tentu saja nanti perlu waktu. Kalau ini tanpa proxy aja langsung ke server ini butuh 40 sekian, apalagi nanti kalau dengan proxy ya. Apalagi juga kalau yang satu pakai HTTPS, yang satu HTTP, wah itu konversi lagi itu. Ya itu berarti data awal. Nah berikutnya, oke ini terakhir. Saya cek dulu udah berapa menit. Loh kan udah 1 jam, ini belum semuanya. Udah 1 jam. Wah ini berarti ya 3 jam ini. Oke, berikutnya ini validator. Untuk validator ini saya belum punya kodenya, jadi ya saya browsing dulu ras validator. Kayaknya saya ambilin aja punyanya Cats. Sebentar, ini kok ada dokumentasi dari ras ini, apakah saya bisa pakai? Apakah ini juga dari Cats? Oh bukan, yang ini dari Magic Land. Atau di sini bisa nggak ya, saya cari aja validator gitu, bisa di tracking nggak mana yang paling banyak di download? Wah nggak ada ternyata. Oh ini ada nih, all time download. Mana? Emang iya JSON bisa validasi? Nggak ada. Lah nggak ada kok. Di JSON nggak ada kok validasi. Tapi kenapa waktu saya cari validator dia muncul di paling atas? Oke, kalau yang relevan, oke. Tapi tadi yang paling atas itu validator yang ini dong. Oh bentar, kurang kata kunci ras. Yang paling atas di Google ini yang ini, Cats validator. Ada link kargonya enggak ya? Coba kargo mungkin kalau ada. Oh bukan itu, sorry. Enggak ada. Oh ada ini validator. Ini berarti validator. Coba saya cek. Nah bener, ownernya udah sinkron dengan GitHub, berarti yang dimaksud itu ini. Coba sih saya cek available validation-nya, ada email, URL, length, range. Oke, saya mungkin cuman butuh range sama length. Selebihnya saya akan pakai regex sih. Yang penting regex ada itu aman dah, semua validasi bisa masuk. Ya kecuali yang if yang butuh validasi dari field lain. Kalau di JS itu validate if, kalau di sini Mas ada nggak ya? Ya saya pakai aja dulu ya, saya nggak punya pilihan lagi soalnya belum ada pilihan lagi. Oke, gimana cara pakainya? Oke, instalasinya seperti itu. Saya edit ini kargo toml. Oke, masih memproses ya. Ayo ras analyzer, kerja.
Kayaknya sih hanya ngasih validate aja deh, ngasih validate di struct, kemudian ini syarat D validate. Sih kayaknya gitu aja. Sudah kelar. Nah, yang mau saya validasi sekarang adalah company create request. Ini berarti selain deserialize ini saya perlu kasih validate ambil dari validator. Udah betul ya? Betul. Wah, lalu apa? Masing-masing tinggal saya buat seperti ini aja ya. Validate. Nggak ada autocomplete. Jadi saya buat manual aja. Loh. Oh, bisa custom dia. Bisa custom. Wah, ini bagus kalau bisa custom ini. Validate length min sama dengan gimana sih sintaknya? Sama dengan 1. Ayo please jangan error. Waduh. Ini kalau error di sini gimana ini cara mendeteksinya ini? This attributes for field legal name seems be misinformed. Please validate the syntax with the documentation. Apa errornya ya? Apa errornya? Coba ini saya copy semua. Oh, tidak ada sama dengannya. Udah, nah ya betul. Nah sekarang cara memvalidasinya gimana? Sudah gitu aja. Seriusan? Sebentar, saya coba ya. Company controller, save company. Ini validator. Ini berarti validate payload, body request dot validate. Udah, kasih tanda tanya. Sekarang saya tinggal implementasikan error custom ini. Ini dia butuh apa sih? Validation error. Saya masuk ke my error. Ini error validation error. Validation. Ini kasih from. Nah, ini tracing itu biar sampai ke sana gimana? Coba ke validator. Nah, langsung ketemu. Waduh, ada S, yang ada yang nggak pakai S. Yang pakai S. Ayo jangan. Sudah nggak merah. Ini sudah nggak merah. Ini ada yang harus dibuang. Sudah. Nah, kalau sudah ya dicoba. Nah, saya tuh nanti juga maunya yang short name itu harus berisi 0 kalau nggak diisi, nggak boleh berisi string kosong. Saya pengennya juga gitu nanti. Berarti ya kalau tadi ada custom itu mungkin bisa dipakai.
mungkin ya, mungkin ya. Waduh, lama sekali. Ya, semoga bisa dipakai. Oke, saya mau coba ini. Kalau legal name nggak diisi, pasti error lah ya. Oh, udah running kah? Oh, udah pasti error karena sudah diprotek oleh certification. Nah, sekarang gimana kalau saya kasih kosong? Oh iya, validation error kan belum dihandle. Oke. Nah, sebentar sebelum ke sana tadi kan saya testing aja ya. Jadi tadi hanya length bawah, min length bawah. Tadi mana sih? Oh, create request. Nah, bisa nggak? Oh, ini saya butuh yang ini sih. Oh, ini edge. Gimana ini caranya? Min sama dengan sekian, max sama dengan sekian. Oke. Jadi legal name itu minimal 1, maksimal 150. Itu udah banyak itu. Memang nama perusahaan panjang. Ini kalau saya langsung masukkan gini, coba sih saya cek. Apakah kalau saya masukkan seperti itu, dia tidak bisa menerima data null. Oke, sudah running. Oh, ini dong. Saya handle dulu ya validation, biar enggak internal error, dan juga biar errornya itu muncul gitu ya. HTTP server. Di mana ya? Oh, ini. Kayaknya saya copy aja deh ini. Selesai ini. Validation sudah. Sisanya ngikut. Oke. Udah. Gini kan enak, kerjaan nggak berat-berat, tinggal copy gitu. Oke, bagus sekali. Ya, meskipun acak-acakan tapi paling enggak terbaca lah ya. Legal name ini butuh length minimal 1. Ini yang penting terbaca. Oke, nah kalau saya kasih string kosong, dia kena validate. Kalau saya kasih null, harusnya itu yang saya mau, itu seperti itu. Yang saya mau seperti itu. Oke, bagus sekali. Kalau ini kosong, dia kena protect, tapi kalau ini diisi, harusnya aman. Sudah, ini nggak usah diapa-apain, nggak usah custom function, ini sudah sesuai ekspektasi ya, sesuai requirement ya, sudahlah, nggak usah diutak-utik lagi. Ini fitur validate company create request. Nah, udah, kalau seperti itu sudah bisa di commit saja. Ya sudahlah ya. Udah, nggak usah diapa-apain, itu udah jalan, udah bagus banget. Ini saya akan hapus saja biar dia tinggal tersisa 1 biji. Oke, save. Nah, sudah selesai. Dan setelah ini saya bukan akan membuat ini ya, list
company dulu. Saya akan buat komponen dasar yang ada di dalam company. Nanti di dalam company itu ada human alias sumber daya manusia atau SDM. Nah, nanti owner ini akan masuk ke SDM. Setelah ada SDM atau human, nanti saya perlu bikin role ya. Oh ya, nanti role ini ada yang public, ada yang custom ya. Nanti yang public itu saya taruh di sini di table. Waduh, ini masih kosong lagi. Oke ya, nanti yang public saya taruh sini. Dan yang public ini nggak bisa diotak-atik oleh customer ya. Ini bawaan sistem lah ibaratnya. Kemudian nanti ada role yang user defined. Setelah role, kemudian baru ada user access atau company access atau apalah namanya, yang menjelaskan bahwa company bisa diakses oleh siapa saja. Baru kemudian ada authorization. Kalau tadi company access untuk mendaftar siapa saja yang punya akses ke company tersebut. Kemudian untuk authorization itu mendaftar setiap user itu punya akses kemana saja, dan biasanya authorization itu connect ke role sih. Jadi di role itu punya permission yang diizinkan apa aja. Ya sudah sih, itu aja sih. Nah, baru nanti bisa ngelis company. Dan ngelis company kemungkinan besar bukan list yang ada di sini langsung ya, bukan ngambil data company habis itu cek owner ID, ya nggak semudah itu ya. Kemungkinan akan saya ambil dari company access. Jadi untuk mendapatkan company yang owner ID atau user ID-nya itu ada dia gitu. Nah, baru setelah semua didapatkan, baru masuk ke sini companies, dan kemudian filternya itu by ID, IDS atau banyak ID. Nanti seperti itu. Jadi untuk get company atau list company saya kerjakan belakangan aja. Kalau komponen-komponen dasar sudah ada. Karena percuma juga kalau get company dari sini nanti ngubah lagi ya. Ya karena sudah tahu sekarang ya dikerjakan aja ya yang tahu. Oke, terima kasih. Sebentar saya stop ya.